محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, samping ngopi kita bisa mengaji lagi, bisa belajar lagi. Kalau ngopi saja maka manfaatnya hanya sebentar. Di dunia belum ada jaminan, di akhirat apalagi. Tetapi kalau bersamaan dengan ngopi, di dalamnya ada pengajian. Assalamualaikum. Di dalamnya ada pengajian, maka pengajian itu akan berkesan. Manfaatnya nanti di dunia, akan di dunia kita dapat. Kemudian di akhirat juga selama-lamanya. Belajar kita tahu bahwa hukumnya wajib nih. Bahwa tidak kenal anak muda orang tua. Maka bagian daripada belajar ya kita dengan santai sambil minum kopi, jangan tegang. Ya, kopi kan supaya fresh toh. Kita bacakan hadis-hadis juga dengan santai itu, kita tidak tegang. Kemarin saya ini sedikit ada pembahasan sebelumnya itu. Jadi lafaz saya hibahkan adalah dari orang tua atau pemberi hibah. Kemudian yang diberi hibah dia menjawab saya telah menerima hibah. Seperti itu. Jadi saya memberi hibah dari pemberi. Kemudian yang diberi dia melafazkan saya telah menerima hibah. Yang kedua, karena namanya pembahasan, kadang bahasanya maksudnya luas tetapi bahasanya singkat, takutnya orang tidak paham, timbul salah paham. Maka yang masalah dua pendapat dalam masalah hibah itu, hibah tatkala orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka disunahkan pendapat yang kuat membagi dengan adil, memberi hibah dengan adil. Jangan ada yang satu banyak, ada yang sedikit, atau yang satu dikasih, yang satunya tidak dikasih. Sementara pendapat yang kedua mengatakan dalam memberi hibah hukumnya wajib merata. Maksudnya apa? Jadi kalau anaknya 3, satu dikasih 10, semua 10, yang satunya 10. Yang satunya tidak dikasih, yang lain tidak dikasih. Jangan sampai yang satu dikasih 5, yang satu 10. Maka hukumnya haram. Pendapat yang kedua yang lemah. Seperti mana terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih. Itu yang saya harus lebih jelas. Sekarang kita maju lanjut pembahasan mengenai apa hukum buang air kecil di air yang tergenang atau buang air besar di air yang tergenang. Kita ini kan sering safar. Kadang-kadang dalam perjalanan di tengah jalan di situ tidak ada WC, yang ada adalah air yang tergenang. Maka apakah kita boleh buang air kecil di dalam air itu atau buang air besar di dalam air itu atau tidak? Kalaupun boleh apa hukumnya? Maka kita bacakan hadis bersamaan dengan penjelasan para ulama. Babun nahi anil bauli wa nahwihi fil ma'ir rakidi. Bab yang menjelaskan mengenai larangan dari buang air kecil dan semisalnya di dalam air yang tergenang. Dalam air yang tergenang. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir rakidi. Rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari buang air kecil di dalam air yang tergenang. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Muslim rahmatullah alaih. Zahir hadis hanya Nabi melarang dari buang air kecil di dalam air yang tergenang. Tetapi lewat hadis ini penjelasan para ulama bahwa sepakat para ulama bahwa sebagaimana buang air kecil di dalam air yang tergenang itu makruh hukumnya. Kalau airnya banyak dalam mazhab Syafi'i
2 kula lebih. Berapa jumlah 2 kula? Kita ambil ya 200 liter. 200 liter. Maka buang air kecil di dalam air tergenang yang jumlahnya itu 200 liter atau lebih, hukumnya makruh. Sama seperti itu, bahkan lebih parah lagi kemakruhannya, lebih larangannya itu lebih keras daripada buang air kecil adalah buang air besar di dalam air yang tergenang. Secara zahir hadis di sini disampaikan kalau orang kencing langsung di situ tanpa melalui perantara, maka makruh hukumnya. Tetapi selain Daud bin Ali Al-Zahri, sepakat para ulama, sebagaimana buang air kencing langsung di dalam air tergenang itu makruh hukumnya, air banyak. Kalau air yang jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kula, berarti haram hukumnya. Haram hukumnya. Maka sebagaimana buang air kecil langsung di dalam air yang banyak tadi, yang jumlahnya lebih dari 2 kula, makruh hukumnya. Sama seperti itu, seseorang kencing di ember atau di loyang, kemudian air kencingnya dia tumpah di dalam air tergenang, atau dia kencing di dekat air tergenang, kemudian air kencingnya itu mengalir sampai ke sana, maka sepakat para ulama makruh hukum, kecuali Daud bin Ali Al-Zuhri tadi. Pendapatnya berselisih dengan ijma ulama. Pendapatnya berselisih dengan ijma para ulama. Begitu pula kalau orang buang air kecil di tempat yang dekat dengan air tergenang, tetapi air kencingnya itu tidak sampai ke sana, tetap juga makruh. Kenapa? Karena umumnya larangan dalam hadis tadi. Yang kedua adalah ditakutkan itu nanti air kencing akan masuk ke sana. Air kencing akan masuk ke sana, mungkin sekarang belum, tetapi mungkin beberapa saat lagi bisa sampai ke sana. Yang ketiga adalah akan merepotkan atau membuat susah orang yang nanti melewati itu air. Misalkan ini air tergenang tuh, ada yang buang air kecil di sini atau buang air besar di sini. Kalaupun air kencing, kotoran besar atau kotoran air kencing tadi tidak masuk ke sana, tetapi kalau satu ketika orang nanti lewat di sini, maka baunya itu akan menyebabkan orang yang lewat menjadi susah. Maka tetap dijatuhi hukum makruh. Hukum makruh. Masalah yang berikutnya juga adalah bagaimana kalau orang nyelam di dalam air, sementara badannya dalam keadaan najis. Yang saya maksud najis di sini bukan badannya itu dalam keadaan junub atau mani, tidak, karena mani dalam mazhab Syafi'i hukumnya suci. Suci tetapi tidak mensucikan. Seperti itu. Maka yang saya maksud najis adalah misalkan ada air kencing pada pakaiannya atau badannya, atau kotorannya sendiri, kotoran besar atau kotoran binatang. Maka dalam keadaan badannya kena najis atau pakaiannya ada najis, apakah boleh dia menyelam di dalam air? Maka dilihat. Kalau airnya mengalir, banyak dan mengalir, maka tidak apa-apa. Jadi banyak dan mengalir. Ukuran air mengalir banyak itu bagaimana? Dalam qaul Imam Syafi'i, qaul jadid. Imam Syafi'i punya 2 qaul, satu qadim, satu jadid. Kalau pendapat qaul jadid itu, yang dimaksud dengan air mengalir dan banyak adalah, kalau mengalir jelas kita tahu ya, tetapi banyak dalam air mengalir itu adalah dilihat, jadi lebarnya air dihitung panjang, satu gelombang itu ke gelombang yang lain dihitung lebar, kedalamannya dihitung apakah dari sini ke sini, kemudian dari satu gelombang ke gelombang yang lain, satu gelombang itu, dan kedalaman itu lebih dari 2 kula atau tidak. 2 kula lebih atau tidak. Kalau kurang berarti air itu dihitung air sedikit. Tetapi kalau 2 kula atau lebih, satu gelombang dan panjang dalamnya tadi, maka itu disebut air banyak. Maka air yang banyak dan mengalir seperti tadi, kalau ada yang menyelam di dalamnya, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau airnya itu sedikit, maka haram hukum. Haram hukumnya itu. Tidak boleh menyelam di dalamnya.
Seperti itu. Kalau airnya banyak dan tergenang, maka kata Imam Nawawi rahmatul alaih, tidak nampak kemakruhannya itu, tetapi alangkah baiknya dihindari. Jadi tidak nampak kemakruhan, artinya tidak makruh zahir, tetapi alangkah baiknya dihindari. Jangan menyelam di situ. Sebab diharamkan orang yang menyelam dalam keadaan badan dan bajunya najis tadi. Bajunya najis di dalam air yang sedikit. Kenapa diharamkan? Karena najis itu kan di cara membasuhnya itu mensucikannya. Nomor satu melalui air yang mengalir. Yang kedua kalau tidak mengalir maka jumlahnya harus banyak. Ya, jumlah banyak yang sekiranya kalau najis masuk ke situ air tidak berubah bau, warna dan rasa. Tatkala air itu sedikit dia masuk di dalam itu air, maka bukan hilang najisnya, tetapi malah bertambah najis. Jadi tadinya hanya di sini najis, tapi tatkala dia menyelam di air yang sedikit, kan dengan dia masukkan tangan yang ada najis sedikit di sini tadi, maka kan air itu berubah jadi mutanajis semua. Akhirnya satu badan kena najis semua. Najis semua. Jadi dijelaskan oleh ulama dua sebab diharamkan bagi orang yang badan atau bajunya dalam keadaan kena najis untuk menyelam dalam air yang jumlahnya sedikit. Dua sebab. Yang pertama, nanti bertambah najis yang ada pada badan dia. Yang kedua adalah air tadi menjadi air yang najis. Najis. Itu saja insya Allah. Ada pertanyaan kan? Ada. Misalnya kita mandi di kolam sama orang di luar muslim, bagaimana? Mandi di dalam kolam bersama dengan orang bukan muslim tidak apa-apa. Karena orang yang tidak muslim itu yang najis bukan badannya, tetapi yang najis adalah akidahnya. Makanya ayat dalam surah At-Taubah itu yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Maka di situ ulama menafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama adalah yang dimaksud najis bukan badannya, tetapi akidah mereka itu adalah najis. Kesyirikan yang ada di dalam hati mereka, kekufuran yang ada dalam hati mereka adalah najis. Yang pertama itu. Yang kedua adalah Allah sampaikan sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maksudnya sebagaimana kamu itu hindarkan dirimu dari najis, maka kamu juga punya keharusan, kewajiban untuk hindarkan dirimu dari kesyirikan. Jadi kamu boleh bermuamalah sama orang musyrik, kamu boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hatimu jangan dikasih dia. Jadi jangan hati dikasih dia. Kecintaan kamu kepada dia dalam hati tidak boleh ada. Sayang boleh. Sayang kenapa? Karena dia dalam keadaan kufur. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu akan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Tapi cinta tidak boleh. Dia jadikan kawan dekat. Itu. Jadi hukumnya apa tadi dari pertanyaan tadi? Yang mandi bersama orang kafir dalam kolam renang boleh-boleh saja. Apa lagi? Kita dalam keadaan berwudu, terus kita jebat tangan sama orang kafir, apakah wudu kita batal atau tidak? Jelas tidaknya, karena tidak masuk dalam kategori orang kafir itu najis. Sedangkan najis saja dengan jabat tangan orang yang dalam keadaan punya wudu, tangan atau salah satu anggota badannya kena najis tidak membatalkan wudunya. Kecuali yang diajak jabat tangan adalah perempuan karena bukan muhrim atau bukan mahram, maka dari sisi itu membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Kalau laki-laki jelas tidak. Warisan antara pembagian laki-laki dan perempuan tadi kan saya tidak apakah sama ratanya atau ada pembedaannya antara perempuan? Sudah kita jelaskan di pelajaran sebelumnya ya, di video berikutnya ya sebelumnya. Maksudnya pembagiannya tidak rata. Kalau laki-laki semua ya rata, kalau perempuan semua rata. Kalau ada laki-laki perempuan, berarti laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Jadi perempuan itu 1, laki-laki 2. Seperti itu. Oke.
bisul yang pecah kemudian mengalir di kaki kita sementara sholat, apakah itu membatalkan wudhu atau membatalkan sholat? Bisul yang sudah pecah. Batal wudhu tidak, cuma batal sholat. Batal wudhu tidak dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, dengan keluarnya darah tadi atau nanah, maka membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Sementara dalam mazhab Syafi'i hanya batal sholatnya saja, batal wudhu tidak. Bajunya perlu diganti ke dia. Wajib diganti karena syarat untuk sahnya sholat sebelum masuk ke dalam sholat itu. Maka salah satunya pakaian yang dipakai harus suci, harus suci. Darah tidak membatalkan wudhu, tetapi membatalkan sholat. Nah, bajunya diganti atau tidak, wajib diganti. Karena salah satu syarat untuk sahnya sholat adalah badan harus pakaian harus suci dari najis. Terus darah itu tidak bisa sama. Sudah. Satu lagi. Kita, sedikit lagi. Apa namanya? Kalau kita bersenggama dengan istri, lalu kita tidak bisa junub subuh, itu bagaimana itu? Maksudnya apa? Tidak mandi. Tidak bisa mandi, sakit. Kalau misalkan kita tidak bisa mandi atau ada resep dari dokter yang ahli, kalau kamu mandi kena air penyakitmu akan bertambah atau lama sembuh, maka dibolehkan tayamum. Dibolehkan tayamumnya pakai debu bukan pakai tanah. Debunya nampak dalam mazhab Syafi'i itu dan nampak. Kalau mazhab Hanafi dikira-kirakan, misalkan sofa itu kan kira-kira ada debu itu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak bisa tayamum dengan debu yang ada sofa, tetapi di kaca yang terlihat ada debunya dan debunya suci. Suci dan mensucikan. Seperti itu. Boleh? So, kita akhiri ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah.